Hi all, welcome to Z Story. Kenalin aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Seperti biasa, aku nggak mungkin sendirian, aku ditemenin sama salah satu wanita yang super cantik banget, kece juga, yang tadinya menjalankan program au pair dan dilanjut dengan Ausbildung. Dan merangkap juga sebagai content creator nih, karena suka membagikan kegiatannya di Jerman lewat sosial medianya. Pasti penasaran banget kan? Tapi untuk teman-teman jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And please welcome Kak Adinda. Hai, nama aku Putri Adinda Meyer. Aku usianya cukup tua, udah 30 tahun. Aku asalnya dari Jakarta, Indonesia. Uh, apa lagi ya? Oh ya, aku udah baru 5 tahun tinggal di Eropa, di Jerman tepatnya. Aku selama di Jerman, selama di Eropa, jadi aku au pair di Luxembourg, terus abis itu lanjut Ausbildung di Jerman. Ausbildung sebagai hairstylist. Terus sekarang kebetulan lagi hamil, jadi aku lagi cuti. Wow, 5 tahun ya di Iya. Eropa nih. Nah, tadi kan aku udah nge-spill sama Kak Adinda juga udah nge-spill bahwa sempat mengikuti program au pair kan Kak. Boleh nggak sih ceritain mengapa akhirnya memutuskan untuk ikut program au pair nih? Akhirnya ikut program au pair tuh sebenarnya awalnya karena aku bosen sama pekerjaan aku pas di Indonesia. Bukannya aku nggak bersyukur sih, tapi Oke. Okay. kayak penasaran aja gitu, kayak pengen banget gitu ke Eropa. Penasaran. Jadi kebetulan juga dulu aku tuh di Indonesia sering solo traveling ke berbagai negara Asia itu sendiri, di kayak Kambodia, Wow. uh, Vietnam, Malaysia, aduh banyak. Terus ke Australia juga udah sendiri berapa kali. Terus kayak penasaran gitu. Iya, terus emang penasaran pengen ke Eropa. Terus tapi kan tahu sendiri kan ya kalau ke Eropa kan mahal. Jadi gimana nih caranya ya? Ya Betul. udah sekalian iseng pengen nyoba ke Eropa, sekalian why not? Jadi menemukan satu cara, ikut au pair. Oke, nah aku mau nanya, program au pair itu dari Kak Adinda sendiri tuh memakan waktu berapa lama sih Kak? Jujur agak lama karena waktu itu visa aku Oke. um, lama jadinya. Jadi aku ada cerita. Jadi Kenapa tuh? kalau ditanya tentang tantangan buat apply visa au pair ini, sebenarnya sih tantangannya cuma di visa, karena puji Tuhan aku dapet Oke. host family itu baik banget yang mau nunggu aku. Hmm. Dan jadi waktu itu visa aku tuh lama banget jadinya, sementara aku udah resign dari kantor lama. Jadi aku benar-benar nganggur dua Oh, setengah oke. bulan deh kalau nggak salah. Udah resign tuh, aku udah hopeless Oh. banget kan. Tapi ternyata di balik Mhm. visa yang lama banget jadinya itu, kebetulan saat itu juga oma aku lagi sakit. Dan waktu itu aku Oh, akhirnya oke. di waktu luang aku nunggu visa itu, aku nemenin oma aku itu sampai dia meninggal, benar-benar sampai akhir hidupnya gitu. Dan anehnya setelah oma aku meninggal, visa aku langsung approve. Jadi Oh, berarti memang betul. rencana Tuhan untuk nungguin dulu deh Iya, omanya jadi gitu ya. mulai saat itu aku sadar kalau everything happens for a reason. Yes, oke, oke. Nah, akhirnya kan udah lumayan lama nih di au Ya, pair sendiri. Kenapa memutuskan untuk melanjutkan ke Ausbildung? memilih jurusan itu karena emang kayaknya aku emang passionnya di situ sih. Jadi waktu di Indonesia aku Oke. kuliah jurusan sekretari kan. Nah, saat di Indonesia juga Hmm. aku tuh ngambil sekretaris. Fun fact-nya adalah karena di major ini kita belajar beauty class. Jadi aku tertarik kayak, oh ada pelajaran Oh, beauty oke, class nih oke. di major sekretaris. Karena aku suka banget soal makeup, rambut segala macam. Jadi aku ambil jurusan ini. Terus uh, aku juga sempet freelance makeup artist di Indonesia. Terus aku ngerasa Hmm. kayaknya aku lebih passion di bidang
makeup artist atau hairstylist gitu. Ya, Beauty betul. gitu ya. Dibanding di sekretaris. di office, maksud aku, dibanding di office. Nah, gimana tuh caranya untuk kita tetap stay di MUA ini dengan banyak ribuan pasti teman-teman di luar sana juga di Jerman ya. Contohnya kita kompetitif lah ibaratnya. Itu gimana tuh untuk kayak, gue bisa kok, gue percaya diri untuk melawan atau mengikuti pesaing lah Kak. Apa yang ditanemin sama Kak Adinda sendiri di dalam hatinya nih? Believe in yourself aja sih, sama apa ya? Oke. Kalau aku tuh lebih ke aku mau ngasih sesuatu yang makeup artist lain tuh nggak kasih ke mereka gitu. Jadi Oke. kita customer kayak pelanggan tuh kayak, oh dia tuh kayak lebih apa ya? Lebih menjual gitu. Jadi mereka mau pakai kita gitu. Biar gak kalah saing sama yang lain. Oke. Oke. Nah, aku mau nanya nih untuk syarat-syarat ikut au pair dan Ausbildung apakah sama atau ada perbedaan nih antara Samanya program itu? cuma bahasa aja sih. Tapi kebetulan Oke, bahasa tetap B1 gitu Kak atau B2? waktu itu aku B1 pas Ausbildung. Jadi pas aku au pair kebetulan kan di Luxembourg. Nah, itu mereka Oke, ya. bahasanya bahasa Perancis, Jerman, Luxembourgis, English. Tapi aku waktu ke Oke. Luxembourg, aku apply-nya nggak pakai sertifikasi bahasa. Jadi aku cuma mengandalkan bahasa Inggris aja. Itu pun kita nggak pakai TOEFL atau segala macam. Nah, tadi udah bahas serius-seriusnya, mungkin sekarang kita cerita konyolnya kali ya. Ada nggak sih selama Kak Adinda sendiri nih menjalani 2 program, Au Pair dan Ausbildung, bebas, cerita konyolnya tuh ada nggak di sisi 2 program itu nih? Yang kayak memorable banget, keinget mulu. Ujungnya Mungkin, sih karena aku kan termasuk mini kan, 150 cm tinggi aku. Dan klien-klien oke. aku tinggi-tinggi gitu. Jadi mereka kadang bilang, kamu harus pakai ini nggak? Apa sih? Kursi buat potong rambut. Iya, Kayak kursi kursi kecil kecil gitu buat ya? potong rambut aku kayak gitu. Nggak perlu. Jadi mereka suka. Awal-awal sih aku kayak, ya apaan sih kayak gitu kan. Tapi lama-lama ya udahlah, emang jokesnya mereka kayak gitu kali ya. Oke, last question nih Kak Dinda, aku mau nanya, bukan nanya sih, lebih ke ada nggak sih pesan-pesan atau petuah kali ya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman Dares Entertainment yang emang mau ikut au pair atau ikut Ausbildung nih? Saran apa sih? Apa ya? Bukan saran sih. Kayak kata-kata tips ya. Tips kali ya. Believe in yourself. And sometimes Oke. you can fake it till you make it. It's also okay, menurut aku. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Jadi Boleh pas aku sekali. resign dulu dari kantor lama aku kan kerja sama orang Jepang. Bos aku itu orang Jepang. Aku bilang ke bos aku kalau aku mau resign nih bos. Terus bos aku nanya, kenapa kamu udah 5 tahun di sini kan? Terus enggak, aku mau ke Eropa aku gitu. Aku mau ke Jerman, aku mau belajar jadi makeup artist. Padahal itu aku belum kepikiran kalau aku bakal jadi makeup artist gitu. Aku asal aja ngomong. Jadi aku fake. Iya. Betul. Asal bunyi aja, Iya. asbun gitu ya. Nah terus ternyata nggak disangka-sangka apa yang aku omongin itu benar-benar jadi kenyataan gitu. Benar-benar kayak, tapi emang harus dibuktikan juga sih, maksudnya kayak fake it till you make it gitu. Mungkin karena aku yakin dengan diri aku sendiri, dengan kemampuan aku, jadi aku berani gitu ngomong gitu. Jadi saran aku, percaya sama diri kita sendiri, sama kalau misalnya kita mampu, kita tuh pasti mampu, dan jangan dengerin omong orang. Dan memang hidup di luar negeri itu tuh nggak seindah itu sih memang. Cuma kita harus mulai dari nol lagi, belajar bahasa lagi, ninggalin keluarga dan sebagainya. But the struggle is a part of our journey. Jadi it all takes time untuk menggapai mimpi dan cita-cita kita. Pokoknya jangan nyerah, believe in yourself. Oke, nah itu tadi teman-teman, berarti omongan itu Betul. selagi kita emang mau berusaha ya Kak. Jadi
omonginlah baik-baik ke dalam diri kita sendiri, karena itu kalau misalnya emang kita ada usaha pasti kok itu Iya, akan terwujud ngomongin gitu loh. baik-baik, manifesting di diri kita yang baik-baik. Yes. Dan aku yakin kalau misalnya kita percaya dan kita bisa tuh pasti terwujud kok mimpi-mimpi kita. Ya, itu dia tadi pesan-pesan dari Kak Adinda sendiri, teman-teman. Sudah mengikuti 2 program di Eropa, sama-sama di Eropa. Yang pertama di Luxembourg ya Kak, sebagai au pair. Dan lanjut lagi Ausbildung di Jerman sebagai hairstylist nih. Gimana, keren banget kan pastinya. Boleh banget pantau sosmednya atau follow sosmednya Kak Adinda, nanti aku tulis di sini. Karena Kak Adinda super duper suka memberikan apa ya, konten-konten yang menarik lah di Amin, sosial mudah-mudahan. medianya. Oke deh Kak Adinda, thank you so much udah mau sharing-sharing Makasih sama kita juga. semua. Eh, Lancar-lancar di kehamilan ini, semoga anaknya lahir dengan Amin. selamat. Terima Amin. kasih. Oke deh, bye Kak Adinda. Nah, itu dia tadi teman-teman dari Entertainment. Gimana menurut kalian? Pasti seru banget kan? Makasih juga udah nonton dari awal sampai akhir. Aku bakal ingetin juga, jangan lupa untuk follow sosial medianya Kak Adinda. Nanti aku taruh di sini. Dan pantau terus kegiatannya selama di Eropa. And ya, bye. See you on the next time. Bye. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.